25. Airsoft gun adalah benda yang berbentuk sistem kerja dan atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan atau campuran yang dapat melontarkan ball bullet atau BB. Bukan bom badan ya. Pasal 2. Tujuan dari peraturan ini untuk mewujudkan tertib administrasi, pengawasan, pengendalian kepemilikan dan penggunaan senjata api olahraga. Pasal 3. Prinsip-prinsip dalam peraturan ini: A. Legalitas, yaitu pemberian izin, pengawasan, dan pengendalian senjata api olahraga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Akuntabilitas, yaitu pemberian izin, pengawasan, dan pengendalian senjata api olahraga harus dapat dipertanggungjawabkan. C. Transparan, yaitu proses pemberian izin, pengawasan, dan pengendalian senjata api olahraga harus dilakukan secara terbuka. D. Prosedural, yaitu pemberian izin, pengawasan, dan pengendalian senjata api olahraga harus dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Dan E. Nesesitas, yaitu pemberian izin, pengawasan, dan pengendalian senjata api olahraga hanya diperuntukkan bagi kepentingan olahraga menembak. Bab 2. Senjata api olahraga. Ini bidang kita nih, di senapan angin kita masuk di Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2012 tadi, khususnya di bab 2. Senjata api olahraga. Bagian ke-1, jenis dan penggunaan. Pasal 4. Dalam kurung 1, jenis senjata api olahraga meliputi: A. Senjata api. B. Pistol angin atau air pistol dan senapan angin atau air rifle. Dan C. Airsoft gun. 2. Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga: A. Menembak sasaran dan target. B. Menembak reaksi. Dan C. Berburu. 3. Pistol angin atau air pistol dan senapan angin air rifle digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target. Saya ulang ya. Poin nomor 3-nya. Pistol angin atau air pistol dan senapan angin atau air rifle digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target. 4. Airsoft gun hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi. Pasal 5. 1. Jumlah senjata api olahraga yang dapat dimiliki dan dibawa atau digunakan oleh atlet menembak sasaran atau target dan reaksi dibatasi paling banyak 2 pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan. 2. Senjata api hanya digunakan di lokasi pertandingan, latihan, dan lokasi berburu. 3. Pistol angin atau air pistol dan senapan angin atau air rifle dan airsoft gun hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan. Nah, bagian kedua, senjata api, kita nggak masuk di ranah ini karena kita masuknya di senapan angin. Nah, jadi saya cuma bacain aja teman-teman supaya teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Sebenarnya memang senapan angin atau air pistol atau air rifle berdasarkan poin nomor 3 tadi digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target. Kemudian kalibernya juga dibatasi, bukan kaliber besar. Jadi kalibernya kaliber 4,5 mili atau .177. Nah, ini buku yang kecil ini mengatur tentang airsoft gun. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian replika senjata jenis airsoft gun dan paintball. Ini kita nggak masuk sini, tapi saya perlu baca juga untuk nambah wawasan. Yang jelas ada di Perkap ini teman-teman, kita dibatasi oleh Perkap ini. Nah, terakhir saya ke Mabes Polri, kita diskusi dengan beliau-beliau di Baintolkam.
mereka kita sharing lah ya, saya sharing dengan Pak Marjuki, nanti kalau ada kesempatan saya udah izin sih ke beliau, mudah-mudahan beliau berkenan gitu kan, kita akan bikinkan satu sesi wawancara tanya jawab seperti apa sih sebetulnya peraturan yang membungkus hobi kita ini senapan angin gitu. Nah ini sekelintas aja ya, sepintas aja. Jadi yang pertama saya dihimbau karena posisi saya adalah sebagai produsen, pembuat. Untuk setiap pucuk yang kita keluarkan bagi Baintelkam Mabes Polri khususnya dan Wasendak di bagian pengawasan dan senjata api dan bahan peledak, setiap satu pucuk yang terbit dari produsen itu sama dengan memunculkan satu resiko. Nah, resiko ini yang di-manage, yang diatur, yang dibatasi dan diawasi. Makanya himbauannya ke kita, ke saya terutama, saya dihimbau untuk tidak memproduksi dulu senjata angin atau senapan angin lah ya, dengan power yang besar. Kemudian saya tanya, Pak, power besar itu seperti apa? Atau ada batasan nggak joule impact-nya atau speed-nya? Kemudian beliau mengatakan, ya memang di Indonesia secara perundang-undangan dan perkap tadi ini speed atau kecepatan peluru itu belum ada pembatasan. Yang jelas udah pasti tuh kaliber yang dibatasi. Kita cuma boleh bermain di ranah 4,5 mili. Sisanya menurut mereka nggak boleh. Haram lah ya, kaliber haram gitu. Tapi saya bilang kemarin, Pak, kalau saya bikin, kita upgrade power sampai 1000 fps lebih atau 1200 itu gimana? Nah, dia bilang, Mas Abel, ya saya menghimbau aja, gitu. Tolong untuk produk standar yang tim Mas Abel bikin, diatur supaya powernya itu keluaran dari Mas Abel itu di bawah 1000 fps. Karena untuk posisi sekarang memang itu yang diperkenankan, itu yang dibolehkan. Nah, itu alasannya kenapa di video sebelumnya di tes kronometer gaman itu 940, memang nanti kita akan setting bermain di angka itu 940-an. Gitu. Mengingat himbauan tadi dengan regulasi. Nah, kita diskusi yuk teman-teman, mungkin nanti komen di bawah nih, di bawah kita komen. Mungkin ada masukan atau kita bahas gimana sih, apakah nanti kemudian ada pembatasan, karena isu-isunya memang sudah cukup santer ya, isunya sudah cukup santer juga, bahwa katanya pemilikan senjata angin nanti atau senapan angin itu akan dibatasi dan dibikin aturan mainnya seperti kepemilikan airsoft gun. Ini isu, dan saya memang sudah tanyakan juga ke Mabes Polri, mereka bilang masih dalam tahap penggodokan. Nah, kemudian teman-teman di Baintelkam juga sudah berkoordinasi dengan ketua-ketua koperasi ya di Bandung, khususnya di Cipacing, Galumpit, Cikeruh, gitu. Atau di sana juga ada beberapa koperasi untuk melahirkan aturan mainnya nanti. Nah, kemudian saya tanya lagi, Pak, ini kan dibolehkan karena kan termasuk dalam cabang olahraga menembak. Ya, karena itu Mas Abel, tolong teman-temannya di-influence, diajak untuk sama-sama menjaga supaya dalam penggunaan senapan angin ini nggak berlebihan, nggak overreacting lah gitu. Dengan kata lain, mereka mengimbau jangan bermain dengan kaliber 4,5 mili ke atas, 5,5, 6,35 gitu kan, atau apalagi 9 mili. Kalau kita tidak mempunyai izin khusus di bawah perbakin. Nah, ini saran teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen punya senapan angin, boleh, memang diperbolehkan, tetapi bukan berarti dibolehkan, istilahnya gini, kita diperbolehkan tapi diawasi dan dibatasi gitu. Kalau di bawah perbakin, ya saya rasa aturannya berbeda. Mereka jelas, mereka boleh punya kaliber 5,5 ke atas untuk berburu, karena itu memang tadi aturan mainnya ada gitu, di bawah pengawasan perbakin pusat dan Pemprov, kemudian itu di bawah KONI. Nah, kalau teman-teman yang nggak tergabung dalam klub manapun gitu ya,
oh saya independen nih, saya cuma kepengen punya, ya sudah main aja 4,5, aman, insya Allah aman. 4,5 mili cukup, gak usah neko-neko dulu. Kenapa saya mengatakan seperti ini pasti ada pro dan kontra. Wah Abel nih belagu nih, Abel nih sok nih, Abel ini sok tahu nih, anak kemarin sore baru main senapan tiba-tiba sok tampil. Buat saya sih bukan itu teman-teman, bukan itu. Ya saya punya kepentingan jelas. Kenapa? Karena saya produsen. Gitu. Kita kan cari nafkah di sini. Kemudian teman-teman yang menggunakan senapan angin juga kan hobi berburu, mungkin ya masih kategori berburu yang diperbolehkan gitu. Jangan menembak hewan atau satwa langka yang memang secara undang-undang nggak boleh. Gitu. Tapi batas-batas wilayah satwa yang masih dibolehkan untuk diburu, ya itu aja yang kita buru gitu. Terus kemudian kita mengalihkan dari kegiatan berburu ini ke kegiatan lomba pelan-pelan gitu. Karena ini kan termasuk cabang olahraga menembak. Nah saya juga sekaligus menghimbau deh, kalau kemarin saya dihimbau oleh pihak Mabes Polri, Baintelkam dan Wasendak, hari ini saya menghimbau teman-teman, ayo sama-sama kita menggalakkan bersenapan angin sehat. Ngerti kan maksud saya? Bersenapan angin sehat itu maksudnya tertib aturan main, cukup 4,5 mili aja. Masalah FPS tadi kalau sudah di tangan teman-teman silakan eksplorasi kecepatannya. Ini bukan saya menganjurkan, tapi mumpung belum keluar aturan mainnya gitu. Kaliber yang jelas sudah diatur, speed belum, jadi itu yang dioprek. Kenapa? Karena kita harus memastikan hobi kita ini tetap berlangsung lama, juga tetap dilindungi oleh negara. Jangan sampai nanti karena kita juga nih, ulah kita kayak waktu itu ada di TV masukan tuh, teman-teman pasti udah tahu juga. Orangutan ditembak pakai senapan angin, kancil ditembak pakai senapan angin, rusa pakai senapan angin. Ya jelas itu kan menyalahi aturan gitu. BKSDA juga pasti ngamuk, balai konservasinya, karena memang hewan-hewan tersebut terancam punah dan wajib dilestarikan. Ya yuk kita bangun yuk kesadaran diri yuk. Kesadaran diri kita perkuat. Teman-teman yang berkomunitas, bergrup, atau ya walaupun nggak punya klub nembak dengan teman-teman di lingkungan rumah atau daerah, diedukasi, diajak teman-teman yang mungkin masih agak kayak nakal gitu ya, pakai kaliber besar, dihimbau. Tujuannya adalah kalau satu orang berbuat kesalahan, yang kita khawatirkan nanti pihak dari negara, Mabes Polri ini mengambil satu keputusan yang saklek, ujung-ujungnya percaya teman-teman, kita juga yang nanti akan susah. Sebagai produsen mungkin nanti saya akan dipersulit harus mengeluarkan izin ini, izin itu, atau buku ini, buku itu, regulasinya dipersulit atau diperketat. Nah kembali lagi nanti ke teman-teman yang kepengen punya, di lapangan juga akan diawasi. Jadi ini serba ruwet nantinya. Gitu. Sudah, maksud saya jangan terpancing untuk bermain di ranah itu. Cukuplah bersenapan dengan sehat. Nah, saya harapin teman-teman kita diskusi, nanti kita diskusi enaknya seperti apa, bisa di komen atau juga bisa nanti di Facebook saya boleh, atau di WA saya inbox juga boleh. Saya kepengen dapat masukan dari teman-teman karena saya bukan mau menggurui, tetapi saya hanya sekedar menyampaikan himbauan yang masuk ke saya, kemudian saya teruskan ke kawan-kawan semua. Di Indonesia ini teman-teman berdealer se-Nusantara itu jumlahnya saya yakin bukan puluhan atau ratusan ribu, mungkin jutaan orang. Gitu. Artinya ada jutaan resiko kalau menurut bahasanya bapak-bapak di Wasendak. Nah kita yang aware, yang care terhadap kelangsungan hobi kita, ya saya sangat mengharapkan partisipasi teman-teman lah dalam rangka bersenapan angin sehat ini. Saya rasa itu dulu. Takut kepanjangan durasinya. Sekali lagi salam sehat dari saya. Selamat bersenapan sehat. Motivasi kita adalah melangsungkan atau memastikan kegiatan hobi senapan angin Indonesia tetap berjalan, dilindungi oleh negara dan bisa berkembang, dan pada akhirnya nanti bisa diakui oleh dunia internasional. Salam sehat, sampai ketemu lagi. Selamat sore.